sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang sudah memasuki Zoom meeting, diharap mengubah nama di Zoom sesuai format nama dan asal koperasi. Oke, baik Bapak Ibu. eh ya, Bapak Ibu dapat juga kunjungi akun sosial media Tim Sakti untuk mendapatkan informasi menarik mengenai kegiatan-kegiatan kami dan juga informasi produk layanan dari Sakti di Instagram, Facebook, YouTube dengan akun sakti.center. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat-Nya kita bisa berkumpul secara daring di acara workshop Sakti Center Mahir Mengelola Koperasi Digital dengan platform Sakti pada batch 10 pada hari ini. Perkenalkan, saya Rama Fatur Rahman dari tim Sakti akan memandu kegiatan kita selama sesi berlangsung. Untuk workshop ini sudah berlangsung selama 4 hari dari tanggal 11 sampai dengan hari ini di tanggal 14 Agustus 2025. Oke, Bapak Ibu cukup simpan saluran ini untuk mengikuti sesi hari ini. Nah, untuk sesi hari ini, saya ingin menyampaikan ya susunan acara kita, yaitu yang pertama, pembukaan dan pembacaan rundown, yang kedua, pembacaan doa, yang ketiga, foto bersama, lalu yang keempat adalah sesi materi yang akan dibawakan oleh Mbak Diska ya. Ya, sebagai di sini materinya yaitu terkait dengan laporan keuangan SAK EP. Kemudian masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab, pengisian absensi dan penutup. Sebelum dimulai, kami mohon Bapak Ibu untuk mengubah nama di Zoom sesuai dengan nama dan asal koperasi. Sebelum kita mulai materi, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing agar kegiatan kita hari ini dapat berjalan lancar dan bermanfaat. Berdoa, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Selanjutnya kita akan melakukan foto bersama. Mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Di sini sudah ada beberapa ya peserta yang dari beberapa hari ini sudah hadir. Yang belum mengaktifkan kameranya, KSU Suryadana, kemudian Pak Made, Pak Arman, kemudian Kak Yamini, Kak Hoiro Arifin, dan HM ya. Bapak Ibu yang belum mengganti nama dan asal koperasi mohon diganti juga. Dan untuk sesi foto ini mohon untuk diaktifkan semua ya. Oke, baik. Foto bersama akan saya aba-aba ya Bapak Ibu. Di hitungan ketiga ya. Barangkali di sini ada yang masih bisa untuk on cam, silakan. Oke, semuanya ya. Baik, saya aba-aba ya atau tim saksi juga bisa membantu untuk capture fotonya. 3, 2, 1. Oke, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, apabila ada kendala, Bapak Ibu bisa tetap eh, bisa menonaktifkan atau jika ingin mengaktifkan juga kami persilahkan. Baik, ya. Baik, tanpa berlama-lama ya, di sini sudah ada Mbak Diska juga. Bagaimana kabarnya Mbak Diska hari ini?
Baik-baik, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Mas sehat Rama, ya. gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, baik Mbak Diska, tanpa berlama-lama kita akan langsung mulai saja ke materi hari ini yaitu terkait dengan SAK EP. Saya persilahkan Mbak. Baik, terima kasih Mas Rama dan juga seluruh tim Saktia yang bergabung di workshop pada siang hari ini. Saya ucapkan selamat datang dan juga selamat bergabung kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sesi workshop hari terakhir mengenai laporan keuangan SAKEP. Nah, mungkin tanpa berlalu lalang lagi atau berlalu lama lagi, ini saya izin untuk share screen ya terkait materi pelaporan SAKEP pada siang hari ini. Oke, baik. Jadi sebelum kita masuk ke bagaimana aplikasi Sakti ini sudah mendukung pelaporan keuangan SKEP atau standar akuntansi keuangan entitas privat, kita akan menjelaskan dulu secara ringkas terkait pengantar dari SKEP itu sendiri ya. Yang pertama, SKEP ini merupakan singkatan dari standar akuntansi keuangan entitas privat, di mana SKYP ini sudah mulai diberlakukan secara efektif pada tanggal 1 Januari 2025 lalu. Kemudian SKYP ini juga sudah mengadopsi penuh dari IFRS for Small Medium Enterprise. Kemudian juga dari segi pelaporan, SKYP ini cenderung lebih sederhana dibandingkan dengan SAK umum, namun lebih kompleks atau lebih rumit dibandingkan dengan SAK EMKM. Nah, kemudian tentunya ini ada perbedaan ya dari pelaporan sebelumnya, yaitu SHK etap, jika dibandingkan dengan yang sekarang itu SHKEP. Yang pertama, ini dari bab pengaturan. Untuk bab pengaturan yang ada di SHK etap, ini hanya memiliki 30 bab terkait pengaturan. Namun untuk di SHKEP ini memiliki 5 bab tambahan, sehingga bab pengaturan ini bertambah menjadi 35 bab. Kemudian penamaan neraca pada SHK etap ini berganti atau berubah pada SHKEP menjadi laporan posisi keuangan. Kemudian juga di SHK etap sudah tercatat terkait laporan PHU atau laba rugi. Namun jika di SHKEP ini laporan PHU laba ruginya ini disatukan dengan laporan penghasilan komprehensif, di mana nantinya di Koperasi Bapak Ibu apabila ada perpindahan kurs mata uang, kemudian juga eh, pelaporan terkait penjualan atau pembelian aset, baik aset positif atau aset negatif, ini sudah menyatu dengan laporan PHU dan penghasilan komprehensifnya ya. Kemudian juga jika di SHK etap ini belum diatur terkait laporan keuangan konsolidasi dan juga hibah pemerintah. Namun di SHKEP ini untuk laporan keuangan konsolidasi dan hibah pemerintah ini sudah diberlakukan. Jadi misalnya Koperasi Bapak Ibu sekalian ini memiliki beberapa kantor atau beberapa unit cabang. Kemudian untuk laporan keuangannya ini ingin dikonsolidasikan, ini sudah diatur ya di dalam SHKEP ini. Nah, kemudian dari segi perhitungan bunga untuk pinjaman, tentunya ada perbedaan antara SHK etap dibandingkan dengan SHK EP, di mana untuk perhitungan bunga di SHK etap ini dilakukan secara akrual, sedangkan jika di SHK EP ini perhitungan bunga diakui secara efektif, sehingga persentase bunganya ini harus dicatat atau dihitung. Nah, kemudian dari sisi penyisihan juga di sini ada perbedaan ya. Jika di SK etap ini penyisihan dicatat ketika pinjaman tak tertagih ini sudah terjadi. Namun jika di SKEP penyisihan pinjaman tak tertagih dalam perhitungannya ini berbasis resiko kredit dalam pinjaman sehingga nantinya akan menimbulkan CKPN atau cadangan kerugian penurunan nilai. Nah, kemudian juga di SHKEP ini sudah diatur mengenai pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan serta pengungkapan pihak berelasi. Sedangkan jika di SHK etap ini belum diatur ya untuk pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan serta pengungkapan pihak berelasinya itu seperti apa. Nah, mungkin selanjutnya di sini ada bab terkait pengaturan SHKEP ya. Ada bab 1 sampai bab 35. Mungkin apabila ingin dibaca secara mendalam atau mendetail, ini Bapak Ibu sekalian
nanti bisa membaca modulnya dengan secara pribadi ya. Ini mungkin saya jelaskan dengan singkat karena kalau saya jelaskan dari bab 1 sampai bab 35 ini tentu tidak akan cukup ya untuk waktunya. Nah, di bab pertama ini membahas terkait entitas privat, di mana di bab pertama ini mengatur terkait perubahan nama dari SHK etap kemudian menjadi SHKEP atau perubahan standarnya dari SHK etap menjadi SHKEP. Kemudian juga di bab 1 ini dibahas terkait bentuk negasi agar standar akuntansi ini terlihat lebih berbeda dengan standar akuntansi sebelumnya yang untuk entitas public listed sehingga bentuk negasi yang sesuai dari entitas publik itu adalah entitas privat. Kemudian juga di sini membahas terkait konsep dan prinsip perpasif. Jadi yang pertama ini dibahas terkait deskripsi dan tujuan laporan keuangan laporan entitas itu seperti apa. Kemudian juga menjelaskan terkait secara detail bagaimana konsep biaya seperti aset kontingensi dan liabilitas, kemudian juga terkait total penghasilan komprehensif dan juga terkait konsep pengukuran pada pengaturan awal untuk aset dan liabilitas entitas serta membahas terkait pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan. Jadi terkait aset non keuangan dan liabilitas selain keuangan juga dibahas yaitu di bab 2. Kemudian di bab 3 ini membahas terkait penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen. Kemudian juga membahas terkait memperkenalkan bagaimana laporan penghasilan komprehensif ini menjadi bagian atau persyaratan dari laporan keuangan yang lengkap gitu di SHKEP. Kemudian terkait laporan posisi keuangan atau neraca ini dibahasnya di bab 4. Seperti yang pertama di bab 4 ini membahas terkait pos laporan posisi keuangan minimum seperti aset keuangan dan liabilitas keuangan. Kemudian juga ada aset biologis, investasi. Kemudian juga ada terkait aset pajak tangguhan, liabilitas pajak tangguhan serta terkait kepentingan non pengendali. Kemudian di bab 4 ini juga membahas terkait informasi yang nantinya harus disajikan dalam laporan posisi keuangan atau dalam CALK ya, yaitu catatan atas laporan keuangan. Oke, baik, saya izin lanjutkan ya Bapak Ibu tadi sepertinya ada notifikasi yang masuk. Jadi di bab 4 ini membahas tadi terkait yang pertama ada pos laporan posisi keuangan, kemudian juga terkait informasi yang nanti akan dimuat atau tercantum dalam CALK, yaitu catatan atas laporan keuangan. Kemudian juga di bab 4 membahas terkait modal entitas seperti saham entitas, kemudian juga terkait dana-dana yang atau saham yang dicadangkan. Kemudian juga di bab 4 ini membahas terkait penerbitan berdasarkan opsi dan kontrak untuk penjualan saham, termasuk terkait persyaratan dan jumlahnya. Lalu di bab 4 juga membahas terkait pengungkapan deskripsi aset atau kelompok aset dan liabilitas, kemudian juga fakta dan keadaan penjualan atau rencana penjualan dalam jumlah tercatat aset atau kelompok aset dan liabilitas. Lalu di bab 5 ini membahas terkait laporan penghasilan komprehensif dan laba rugi ya. Kemudian di bab-bab selanjutnya juga ini masih membahas di bab 6 sampai bab 7 juga ini masih membahas terkait laporan ya. Yang bab 6 ini membahas terkait laporan perubahan ekuitas dan laporan laba rugi, saldo dan laba. Kemudian bab 7 membahas terkait laporan arus kas. Bab 8 ini membahas terkait CALK atau catatan laporan keuangan atas laporan keuangan. Nah, untuk bab-bab selanjutnya ini mungkin nanti bisa dipelajari lebih detail dan lebih dalam ya terkait 35 bab pengaturan yang ada di SHKFP karena jika dijelaskan satu persatu ini waktunya tidak akan cukup gitu ya. Ini mungkin saya izin melanjutkan untuk ke sesi aplikasinya ya. Oke, jadi untuk aplikasinya ini alamatnya ada di alamat pelatihan dengan slash admin ya. Mungkin sudah di-share oleh rekan-rekan dari Sakti untuk alamat aplikasinya. Jadi di sini ada perbedaan mungkin
Kalau di hari pertama itu membahas terkait sakti online itu alamat aplikasinya belakangnya ini adalah APPS atau apps. Namun untuk pembahasan terkait SKEP ini menyatu dengan yang kemarin mungkin dibahas yaitu Sakti Link Dashboard ya. Jadi belakangnya ini adalah admin. Kemudian jadi Bapak Ibu bisa scroll ke bawah di sini ada terkait modul SKEP-nya. Nah, untuk modul SKP ini di dalamnya tentu ada beberapa menu lagi seperti menu administrasi, menu transaksi, kemudian juga pengaturan, laporan, CKPN, laporan keuangan ya. Jadi di dalamnya juga nanti akan ada sub-sub menu lainnya. Nah, yang akan kita bahas pertama di sini terkait pengaturan posisi keuangan terlebih dahulu. Nah, untuk laporan posisi keuangan ini nanti akan ditampilkan secara resume resume ya. Jadi nanti neraca saldo itu akan lebih detail. Mungkin ini saya sambil buka juga untuk alamat core sistemnya ya. Oke, jadi di sini nanti terkait perkiraan yang sudah dimasukkan ke core system Sakti Online ini akan terintegrasi atau sinkron dengan laporan posisi keuangan yang ada di SKEP. Mungkin kalau dilihat di sini kan ada aset ya, kas dan setara kasnya itu ada kas biasa, kas mobile dan juga kas teller. Nah, di sini juga sama ya, ada kas saja, kas mobile dan juga kas teller. Jadi untuk neraca ini Bapak Ibu tidak perlu menginput lagi. Jadi sudah langsung terkoneksi ya. Akan menyesuaikan dengan data akun yang telah diinputkan di Sakti Online-nya. Ini kan aplikasi pelatihan. Nanti mah intinya muncul apa produknya. Iya. Oke, kemudian di sini akan ada beberapa catatan ya terkait pengaturan posisi keuangan. Jadi pada saat pembuatan neracanya atau laporan posisi keuangannya ini harus ada terkait pencatatan nilai provisi dan biaya transaksi. Jadi harus dibuatkan akun untuk pencatatan nilai provisi dan juga biaya transaksinya ya di sini. Di sini ada di kepala 03. Di sini ada terkait provisi, kemudian juga di kepala 04 ini ada terkait biaya transaksi sehingga jadi ketika nanti melakukan proses pembuatan neracanya atau laporan posisi keuangannya itu harus ada penambahan akun terkait provisi dan juga biaya transaksi. Nah, kemudian dalam sistem SKEP ini nilai provisi dan biaya transaksinya ini harus diamortisasi setiap bulan. Jadi nanti harus melakukan proses amortisasi ya setiap bulannya. Nah, kemudian juga terkait provisi dan biaya transaksi ini tidak akan ada pendapatan langsung ke koperasi. Mungkin kalau di SK etap itu sebelumnya terkait provisi dan juga biaya transaksi ini langsung masuk ke pendapatan koperasi, namun di SKEP ini tidak akan langsung menjadi pendapatan ke koperasi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi terkait perbedaan antara SK etap dan SKEP ya. Kemudian juga nanti akan ada catatan terkait proses CKPN ini harus dilakukan wajib dihitung setiap tahunnya ya, per tahunnya. Ini harus dilakukan perhitungan CKPN-nya. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu lihat di sini dari pengaturan posisi keuangan ada catatan seperti angka 2, huruf B, dan juga angka 3. Ini nanti akan ada kaitannya dengan catatan atas laporan keuangan yang nantinya akan diatur. Jadi dari segi laporan ini di SKP harus ada catatan atas laporan keuangannya ya. Nah, mungkin ini saya coba tampilkan.
Nah, jadi nanti catatan atas laporan keuangan Bapak Ibu sekalian akan berbentuk seperti ini. Jadi ketika misalnya tadi ya data-data misalnya terkait kas dan setara kas ini ada catatan 2B3. Ini sudah ada aturan mainnya Bapak Ibu. Jadi angka 2 ini membahas terkait ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting. Kemudian juga misalnya di sini sudah ada ya pengaturannya huruf B itu untuk apa, kemudian angka 3 itu untuk apa. Di sini sudah ada aturan mainnya nih. Untuk angka 3 sudah membahas terkait kas dan setara kasnya seperti apa. Oke, selanjutnya terkait selain dari terkait pengaturan posisi keuangan, di sini ada pengaturan laba rugi ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk pengaturan laba rugi dan penghasilan komprehensif ini sudah disatukan, di mana nantinya di sini ada icon gear ya atau setting. Ini nanti akan mengatur terkait pemilihan akun yang akan terkoneksi pada laporan laba rugi yang ada di sini, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk laporan laba rugi ini, apabila Bapak Ibu ingin memanggil akun-akun yang ada di neracanya, ini tinggal diklik untuk icon setting atau gear ini untuk memanggil akun-akun yang lain. Nah, kemudian di sini sudah ada aturannya juga ya. Di sini seperti catatan seperti yang pada di laporan posisi keuangan seperti angka 2 T dan poin 24. Nah, kemudian untuk pengaturan laba rugi ini, jadi misalnya kita sudah memiliki data terkait pendapatan operasional. Kemudian juga kita sudah memiliki data terkait beban langsung. Untuk memanggil data-data SHU kotor ini harus dilakukan proses pengurangan antara pendapatan operasional dikurangi dengan beban langsung sehingga nanti apabila kita sudah melakukan proses pengurangan antara pendapatan operasional dan beban langsung ini akan memunculkan nilai dari SHU kotornya seperti apa. Kemudian, setelah kita memiliki SHU kotor, ini nanti akan memanggil data-data seperti beban operasional, kemudian juga data terkait seperti beban koperasinya seperti apa ya. Jadi nanti kita bisa melakukan proses perhitungan rugi atau laba SHU setelah beban operasional. Nah, tadi kita sudah membahas terkait bagaimana memperoleh nilai rugi atau laba SHU setelah beban operasional. Jadi, untuk rugi atau laba ini tergantung dari nominal yang nanti akan didapatkan ya. Apabila nominal yang diperoleh itu positif, maka di sini penamaannya harus diganti menjadi laba. Namun, jika nominal yang diperolehnya itu negatif atau minus, penamaannya ini diganti menjadi rugi Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk cara mendapatkannya ini harus mengurangi antara SHU kotor yang sebelumnya sudah kita dapatkan dikurangi dengan beban operasional itu sendiri. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan hasil dari rugi atau laba SHU setelah beban operasional, ini akan memanggil data untuk terkait pendapatan beban non operasionalnya ya, baik itu pendapatan non operasional atau beban non operasional. Kemudian, apabila kita sudah memiliki data tersebut, kita bisa melakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai atau nominal SHU sebelum pajak ya. Jadi di sini
nanti akan dilakukan perhitungan dengan cara menjumlahkan antara rugi atau laba SHU setelah beban operasional yang telah didapatkan sebelumnya dengan pendapatan atau beban non operasional sehingga nanti akan memanggil beban pajak penghasilan. Kemudian juga kita bisa melakukan perhitungan untuk SHU setelah pajaknya ya. Jadi nanti setelah kita dilakukan perhitungan itu semua, nanti akan mendapatkan penghasilan komprehensif lain. Lalu kita bisa melakukan perhitungan untuk laba komprehensif tahun berjalannya. Itu dengan menjumlahkan SAU setelah pajak ditambahkan dengan penghasilan komprehensif lain. Nah, selanjutnya di sini juga ada pengaturan terkait ekuitas ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi, untuk pengaturan ekuitas ini akan ada kaitannya dengan dana-dana modal yang dimiliki oleh koperasi, baik itu modal yang dimiliki dari atau sumber modalnya itu dari simpanan keanggotaan atau mungkin modal lembaga seperti dana cadangan, dana koperasi, dana resiko. Nah, ini nanti akan diatur di sini terkait eh, laporannya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya akan ada data-data apa saja yang dipanggilnya, ini nanti akan muncul di sini. Nah, kemudian juga di sini ada terkait pengaturan CALK ya. Untuk pengaturan CALK ini nanti CALK yang kita peroleh di sini ini harus di-setting terlebih dahulu. Nah, di sini telah kami sediakan oleh tim Sakti untuk pengaturan umumnya ini masih bisa diedit ya, ditambah deskripsi atau apabila ingin ada COA atau perkiraan yang ingin ditambahkan pada laporan CLK ini bisa langsung ditambahkan. Kemudian untuk deskripsi di sini masih bisa diisi, misalnya mau menambahkan nama koperasinya atau mungkin terkait nomor badan hukum dari koperasi itu sendiri ingin ditambahkan nanti bisa dilakukan edit ya. Di sini ada icon pensil. Nah, di sini sudah ada aturannya ya untuk CHLK. Seperti misalnya poin J itu membahas terkait aset tidak lancar lain. Kemudian poin K membahas terkait kewajiban lancar dan lain sebagainya. Ini sudah ada aturannya. Terkait piutang anggota juga ini sudah diatur ya oleh SHKEP-nya. Oke, selanjutnya di sini juga ada terkait pengaturan arus kas ya. Untuk pengaturan arus kas ini nanti harus dilakukan ketika kita mau memperoleh laporan arus kasnya, kita harus melakukan penyimpanan laporan per bulan terlebih dahulu. Jadi di sini kita harus menyimpan laporan keuangannya dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti ketika kita mau dapat laporan arus kas di sini, ini kita harus menyimpannya dulu per bulan supaya kita bisa lihat periode laporannya baik itu yang secara per tahun atau per bulan. Misalnya kita coba lihat untuk laporan bulan Februari. Nah, di sini sudah ada laporan arus kasnya ya. Jadi untuk pengaturannya kita setting di sebelah sini. Dan di sini terkait SHU-nya, ini bisa diedit atau dihapus ya. Kemudian juga di sini ada perkiraannya, ini yang sudah ditetapkan pada pelaporan posisi keuangan. Ini masih bisa diedit atau dipanggil data-data COA yang sudah dimasukkan ke aplikasi core system Sakti Online-nya. Seperti itu untuk pengaturan laporannya ya. Nah, kemudian karena tadi kita sudah membahas terkait pengaturan laporannya seperti apa, sekarang di sini kita coba lihat untuk laporan yang sudah diaturnya. Yang pertama kita coba lihat untuk laporan posisi keuangannya ya. Misalnya kita mau lihat laporan posisi keuangan itu dari awal Agustus sampai dengan ke 31 Agustus.
Nah, ini setelah ditampilkan laporannya akan menjadi seperti ini. Jadi di sini juga udah ada catatan-catatannya ya yang tadi akan berkaitan dengan CALK-nya. Nah, kemudian ini juga bisa dilakukan di-download ke spreadsheet ya. Jadi apabila misalnya Bapak Ibu sekalian ini memerlukan datanya untuk backup di koperasi, itu bisa di download ya ke file Excel-nya. Kemudian juga di sini ada terkait laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif ya. Nah, untuk laporan laba rugi dan komprehensif ini juga bisa dipilih per periode ya. Misalnya kita mau lihat periode per hari ini ada pendapatan operasionalnya berapa, kemudian tadi hasil perhitungan SHU kotornya itu berapa, ini sudah otomatis terpanggil. Nah, kemudian di sini kan nominalnya terkait SHU setelah beban operasional ini adalah minus ya. Minus Rp652.401. Jadi labeling nama di sininya adalah rugi, bukan laba. Kalau saldo yang di sini itu plus atau positif, maka penamaan labeling di sininya menjadi laba ya. Nah, kemudian juga di sini ada terkait laporan perubahan ekuitas. Jadi misalnya ada dana-dana eh, modal ya yang dimiliki oleh koperasi, ini ada pelaporannya. Kita bisa pilih juga per periode ya. Nah, ini sudah ada totalnya. Kemudian juga di sini ada laporan terkait arus kasnya ya yang tadi sudah kita tampilkan. Misalnya kita mau lihat laporan arus kas per bulan di tahun 2025. Ini kita pilih tahunnya terlebih dahulu, kemudian kita pilih misalnya di bulan Februari. Nah, ini akan menampilkan laporan arus kasnya ya. Jadi nanti kita akan memperoleh data terkait kas dan setara kas awal tahun serta akhir tahunnya itu berapa. Seperti itu. Kemudian juga di sini ada terkait CALK-nya ya yang tadi sudah kita lihat. Nanti tampilannya akan menjadi seperti ini kalau misalnya data-datanya sudah terpanggil ya. Tadi kan pada di setting laporan posisi keuangan, kemudian laba rugi juga itu ada catatan-catatannya seperti 2T3 atau 2B3. Nah, itu nanti akan memanggil data-data untuk di sini. Nah, kemudian juga di sini ada laporan amortisasi pinjaman ya. Jadi di sini untuk pinjaman yang sudah dilakukan amortisasi ini akan ada laporannya. Namun sebelum ke sini saya akan jelaskan terlebih dahulu terkait menu administrasi baik itu dari produk pinjamannya dulu ya. Nah, untuk produk pinjaman ini nanti akan sinkron atau berkaitan dengan produk pinjaman yang sudah dilakukan setting pada menu core system produk pinjaman yang ada di sini. Di sini kan sudah dibuat ya produk pinjaman umum anuitas bulanan dengan jasa 12%, kemudian pinjaman umum flat jasanya juga 12%, menurun juga 12%. Jadi di sini juga sudah sama ya. Bisa kita coba lihat. Nah, untuk perkiraannya persentase pendapatan jasanya ini diisikan 90%. Jadi nanti yang bisa di settingnya itu harus 90%. Oke, kemudian juga misalnya coba kita lihat untuk produk pinjaman menurun juga di sini sama ya untuk setting persentase pendapatan jasanya itu di 90%. Kemudian setelah kita setting produknya, ini kita masuk ke menu pengaturan administrasi pencairan. Nah, untuk amortisasi ini adalah jasa yang nanti diklaim secara bertahap selama pinjaman tersebut
berjalan. Sedangkan jika ditagihkan langsung, ini nanti administrasi pencairan pinjaman tersebut akan langsung diklaim menjadi pendapatan koperasi. Namun, kalau misalnya diklaimnya itu secara bertahap selama pinjamannya itu masih berlangsung atau berjalan, itu nanti perlu dipilihnya amortisasi. Kemudian ini ketika misalnya kita mau melakukan setting, ini kita harus pilih dulu untuk produk dari pinjamannya itu apa. Kemudian presentasinya adalah berapa, misalnya diisikan 2%. Kemudian di sini ada kolom untuk mengubah apakah eh, pengaturan administrasi pencairan pinjaman ini masih bisa dirubah ketika melakukan pengajuan. Itu kalau jika masih bisa dirubah, itu bisa dipilih yang fleksibel. Namun apabila ingin ditetapkan 2% seperti ini, maka pilihnya yang tetap. Kemudian administrasi tersebut settingnya sebagai apa? Apakah sebagai provisi atau administrasi? Ini nanti bisa disesuaikan. Kemudian nanti tinggal dipilih terkait perkiraan debit dan kreditnya. Di sini juga ada kolom untuk memilih diaktifkan atau tidak diaktifkan ya dari pencairan administrasi tersebut. Nah, kemudian juga di sini ada terkait kategori eh, tunggakan ya, seperti nanti yang akan bisa menimbulkan NPL dari anggota tersebut. Misalnya kalau anggotanya itu sering menunggak berarti NPL-nya kurang baik. Nah, ini nanti akan muncul ya, kita harus setting terlebih dahulu. Oke, mungkin sekarang saya coba untuk melakukan pengajuan pinjaman ya. Jadi untuk melakukan proses pengajuan pinjaman, untuk pengajuannya ini dilakukan di core system Sakti Online. Jadi Bapak Ibu bisa masuk ke core system Sakti Online-nya yang /apps, kemudian pilih di menu administrasi pinjaman pengajuan. Lalu tinggal dibuatkan pengajuan baru ya. Nah, ini kita tambahkan pengajuan baru misalnya atas nama misalnya Hanif Akbar. Nah, kemudian Hanif Akbar ini ternyata memiliki jumlah pengajuan ya, maka di sini pengajuannya kita ganti jadi pengajuan yang kedua. Kemudian untuk produknya kita misalnya mau pilihnya itu adalah flat ya, dalam jangka waktu misalnya 36 kali angsuran. Jumlah pinjamannya 1 juta. Nah, ini untuk angsurannya akan disetorkan melalui tunai, debit tabungan, atau bank. Ini perlu dipilih. Nah, misalnya apabila sudah diisi semua, ini tinggal disimpan. Nah, kemudian untuk persetujuannya ini dilakukan di modul SKEP ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk pengajuannya dilakukan di core sistem Sakti Online, namun untuk persetujuannya dilakukan di modul SKEP. Ini tinggal masuk ke menu pengajuan pinjaman. Nah, di sini sudah masuk ya. Ada pengajuan yang statusnya masih baru yaitu Hanif Akbar. Ini tinggal kita setujui, digeser ya ke sebelah kanan. Nah, untuk disetujui bisa langsung klik checklist. Namun misalnya kita mau lihat untuk detailsnya terlebih dahulu, ini kita bisa klik nanti akan muncul detail formulir permohonan pinjamannya seperti apa. Dan juga ini bisa dilakukan cetak ya untuk pengajuan tersebut. Apabila sudah dicek, sudah sesuai, ini tinggal dipersetujui. Nah, ini tinggal langsung klik disetujui. Kemudian karena tadi provisinya itu masih yang fleksibel ya, administrasinya juga ini bisa dicantumkan ya. Misalnya ada biaya admin 22.000. Nah, ini tinggal disimpan. Nah, untuk pinjamannya ini sudah disetujui. Kemudian untuk rekeningnya ini sudah otomatis terbuka, jadi kita tinggal melakukan proses pencairan pinjaman. Untuk proses pencairan pinjamannya ini kita kembali lagi ke menu Sakti Online, kemudian masuk ke menu transaksi, tarikan, kita carikan nama anggotanya itu siapa. Nah, ini kita masuk ke pinjaman. Nah, di sini ada pinjaman yang belum dicairkan, yaitu pinjaman umum dengan jasa flat
meminjam 1 juta, kemudian jangka waktunya 36 tahun, terdapat jumlah provisi 40.000 dan juga biaya administrasi 20.000, jadi ada total potongan 62.000 sehingga nanti pinjaman yang diajukannya 1 juta ini ketika dicairkannya hanya akan mendapat 938 rupiah. Kemudian untuk pinjaman ini bisa dilihat detailnya dan juga dicetak buku. Ini misalnya kita langsung cairkan. Nah, ini sudah dicairkan ya untuk pinjamannya. Kita bisa lihat detail dan juga cetak buku. Kemudian misalnya anggota tersebut ingin membayarkan angsuran. Untuk pembayaran angsurannya ini kita masuk lagi ke modul SKEP, kemudian pilih menu transaksi. Kemudian ini kita masuk ke menu angsuran. Kita cari nama anggotanya. Nah, di sini ada angsuran untuk pinjaman umum flat ya. Pokoknya ini 27.778 rupiah, jasanya 10.000. Nah, ini tinggal diangsur jika mau langsung diangsur. Atau misalnya mau lihat simulasi pelunasan SKEP itu seperti apa. Nah, ini nanti bisa ditampilkan ya untuk pelunasannya, kemudian juga bisa dilihat detailnya dan juga dicetak buku. Misalnya ini kita coba angsur terlebih dahulu. Nah, ini sudah diangsur ya, jadi udah ada total transaksinya ini bertambah. Nah, kemudian misalnya kita mau melihat terkait pengecekan bunga akrualnya atau bunga yang diakuinya. Nah, ini kita harus melakukan proses end of month terlebih dahulu. Ini kita masuk ke menu transaksi, kemudian kita pilih end of month. Ini bisa dipilih untuk produknya. Oke, ternyata data di bulan September ini sudah diproses ya. Sekarang tinggal kita cek terkait pengecekan bunga akrualnya. Untuk pengecekan bunga akrualnya juga ini sama, tinggal kita pilih dulu untuk produknya. Kemudian juga ini untuk seterusnya kita bisa pilih apakah kita mau cek pengakuan bunganya itu yang sudah dibayarkan penuh atau belum terbayarkan dengan penuh ya. Nah, ini tinggal ditampilkan. Datanya belum tersedia. Nah, coba kita lihat yang eh, sudah dibayarkan penuh dulu ya. Oke, jadi ini ketika kita mau melakukan pengecekan bunga, ini kita perlu pilih tanggalnya dulu. Kita pilih tanggal yang di bulan selanjutnya, yaitu bulan September. Kemudian kita pilih produknya, dan juga ini kita bisa lihat atau pilih statusnya ya. Kita mau lihat statusnya yang mana. Apakah yang sudah terbayarkan secara penuh atau yang belum dibayarkan secara penuh. Jadi ini nanti akan eh memunculkan ya untuk data-datanya di sini ada misalnya atas nama Eko itu selisih jasa akrualnya 208.000 208.000 karena untuk angsuran jasanya itu belum dibayarkan secara penuh. Nah, ini juga akan memunculkan untuk totalnya. Untuk ini bisa dilakukan download juga ke spreadsheet. Kemudian setelah dicek jasa akrualnya kita mau melakukan proses koreksi jurnal atau rollback. Ini tinggal kita proses. Jadi nanti di sini kita bisa melihat terkait penyisihan jasanya ya. Untuk penyisihan jasanya juga sama. Kita pilih dulu produk pinjamannya.
kita pilih dulu produknya, kemudian misalnya tanggalnya kita mau lihat yang di tanggal hari ini di bulan Agustus, tinggal kita preview. Nah, ini tampilannya akan seperti ini ya. Jadi ada penyisihan jasa yang belum di rollback ya, atau belum ditagihkan. Jadi di sini ada terkait atas nama Hanif Akbar, ini angsuran bunganya 10.000, ini total penyisihannya 1.000. Jadi nanti akan menimbulkan totalnya juga seperti apa. Nah, kemudian di sini ada terkait menu CKPN. Nah, di sini ada terkait perhitungan CKPN-nya terlebih dahulu. Ada dua jenis ya. Ini saya coba jelaskan dulu perbedaan antara CKPN kolektif dan juga CKPN individu. Untuk CKPN kolektif, ini CKPN yang disatukan. Namun untuk CKPN individu, ini kaitannya adalah dengan terdapat data anggota yang memiliki pinjaman dengan nominal yang jumlahnya besar. Misalnya nominal pinjaman dari anggota tersebut adalah 100 juta. Maka untuk proses perhitungan CKPN-nya ini harus dilakukan perhitungan CKPN individu. Nah, jadi terkait CKPN-nya ini atau cadangan kerugian atas penurunan nilainya ini nanti setelah kita lakukan perhitungan, misalnya CKPN individunya ini ada berapa totalnya dari anggota-anggota yang memiliki jumlah pinjaman dengan nominal yang besar. Kemudian CKPN kolektifnya juga ini ada berapa. Jadi nanti kita bisa melakukan eh, perhitungan terkait metode LGD ya. Jadi di sini ada LGD expected recoveries dan juga LGD collateral shortfall di mana untuk LGD expected recoveries ini koperasi masih memiliki harapan kepada anggotanya untuk membayarkan bunga yang sebelumnya belum dibayarkan. Nah, ini akan ada kaitannya dengan nomor rekening, tahun hapus buku, saldo, dan juga suku bunganya seperti apa. Nah, ini kita bisa lihat ya untuk detailsnya. Misalnya di sini ada rekening A, saldonya berapa, kemudian juga tahunnya tahun berapa. Nah, kemudian ini bisa juga kita lakukan proses import. Import rekening hapus buku dan juga import recovery-nya seperti apa. Kalau misalnya data koperasi ini sudah memiliki ya. Kemudian juga di sini ada perhitungan LGD collateral shortfall, di mana untuk LGD collateral shortfall ini anggotanya memang sudah tidak bisa membayarkan terkait jasanya yang belum dibayarkan ya atau yang belum tuntas. Sehingga nanti pada metode LGD collateral shortfall ini ada kolom baru yaitu yang berkaitan dengan jaminan atau agunan. Jadi kalau misalnya di LGD expected recoveries ini hanya memuat nomor rekening, saldo dan juga suku bunga serta tahun hapus, di LGD collateral shortfall ini ada hal yang harus diagunkan, misalnya BPKB, sertifikat rumah, kemudian yang lain sebagainya, kemudian juga ada nilai agunannya, tahun eksekusinya berapa, nilai eksekusinya berapa. Nah, misalnya di sini ada contohnya ya, rekening A.2 itu mengagunkan rumah dengan nilai agunan itu 500 juta yang dieksekusi pada tahun 2021. Kemudian juga shortfall-nya nanti akan terhitung ya, dan ini bisa dilakukan edit atau hapus. Nah, kemudian juga kita bisa lihat laporan keuangan ya. Misalnya kita mau lihat laporan keuangan Agustus. Nah, ini adalah laporan keuangan konsolidasi yang tadi saya bahas. Jadi apabila misalnya ada beberapa kantor atau beberapa cabang, ini nanti laporan konsolidasinya akan seperti ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian penjelasan terkait SHKEP ya. Sebelumnya saya kembalikan dulu ke Mas Rama. Jadi apabila Bapak Ibu ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, bisa langsung disampaikan ya nanti. Pada Mas Rama, mangga saya silahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Jiska ya terkait dengan pemaparan materinya. Baik, langsung saja bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau masih ada hal yang ingin didiskusikan, silakan langsung saja raise hand atau juga bisa bertanya melalui chat Zoom. Bagaimana di sini, Pak Nunuk, Pak Wayan Swena, Pak Nanang, Bu Rizka, Pak Arman, Bu Alfa, kemudian Pak Made, Pak Hoiro Arifin, barangkali ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan terkait dengan modul SAKP yang sudah dijelaskan Mbak Diska.
Pak Hoirul, Kak Dea, Kak Arifah, Kak Roni, bagaimana terkait materi yang sudah disampaikan? Ya, saya mau menanyakan ini kaitannya Silakan, Pak. dengan yang syariah. Untuk aplikasinya apa juga sama gitu? Apa ada perbedaan gitu? Kalau misalkan kita cenderungnya ke syariah, itu mohon untuk aplikasinya mungkin bisa apa dijelaskan juga. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Mbak Rizka, bagaimana Mbak? Sudah bisa langsung dijawab saja atau dikumpulkan satu-satu dulu? Oke, ini saya langsung jawab ya Pak ya. Untuk Hmm. aplikasi syariah, ini mungkin saya tampilkan untuk aplikasi demonya ya. Jadi di sini memang ada perbedaan. Untuk aplikasi syariah, ini ada aplikasi link khusus demonya ya. Mungkin nanti bisa di-share ya oleh Mas Rama, aplikasi demo untuk syariahnya, untuk koperasi-koperasi syariah. Jadi mungkin secara sistem ini memang tidak jauh berbeda ya dengan yang sebelumnya. Nah, ini tidak akan jauh berbeda dengan yang dibahas pada di hari pertama atau di hari-hari sebelumnya terkait aplikasi Sakti Online-nya. Namun memang untuk aplikasi syariah ini ada sedikit perbedaan dari segi pinjaman ya. Mungkin kalau di konvensional itu kita menyebutnya dengan pinjaman, tapi kalau di aplikasi syariah ini kita bahasnya melalui pembiayaan. Jadi di sini ada perbedaan dari segi produknya juga. Untuk pembiayaannya juga di sini kita bisa pilih jenis akadnya. Ada akad murabahah, ada akad mudorobah, dan juga ada akad izaroh ya. Kalau misalnya koperasi punya akad lain, mungkin nanti bisa ditambahkan untuk akadnya. Kemudian dari settingnya juga di sini untuk perkiraan debit dan kreditnya memang agak sedikit berbeda. Jadi untuk di aplikasi syariah ini nanti akan ada terkait margin yang ditangguhkan ya atau MYDT sesuai dengan akadnya. Misalnya kita punya produk pembiayaan murabahah. Nah, kemudian ketika kita melakukan setting produk pembiayaan murabahah tersebut, kita juga perlu melakukan setting untuk margin murabahahnya. Di sini ada MYDT murabahah. Nah, ini mungkin saya contohkan ya untuk salah satu produknya. Nah, di sini. Jadi di sini ada settingan khususnya. Yang pertama tentu kita harus setting terkait persentase pendapatan jasanya ini 100%. Karena untuk di pembiayaan itu kan masuknya ke bagi hasil ya, pembagian jasanya. Kemudian juga di sini ada untuk pemilihan jenis akadnya seperti apa. Nah, kemudian juga dari segi pencairannya ini ada settingan khususnya untuk perkiraan debit dan kreditnya. Seperti ada pembiayaan, kemudian ada margin yang ditangguhkan atau MYDT-nya seperti apa. Nah, kemudian untuk angsurannya juga di sini ada untuk settingannya ya, Pak ya. Jadi emang ada aturan mainnya juga untuk untuk setting produk pembiayaannya. Kemudian dari segi simpanan juga di sini ada beberapa perbedaan. Di sini misalnya ada simpanan wadiah untuk simpanan hariannya atau simpanan pembiayaan. Nah, simpanan wadiah ini juga kita bisa pilih ya untuk update nisbahnya. Ini mau di-update ke seluruh rekening atau bagaimana. Kemudian nisbah anggotanya berapa, nisbah untuk operasinya berapa. Nah, ini juga ada settingan-settingannya. Nah, mungkin nanti link aplikasinya bisa dikirimkan ya oleh Mas Rama kepada Bapak, kemudian nanti bisa dipelajari lebih lanjut untuk demo atau aplikasi pelatihan syariahnya ya, karena mungkin di hari pertama dan hari-hari sebelumnya ini masih membaca itu dari sisi konvensionalnya ya. Mungkin itu ya Pak. Semoga membantu jawabannya. Ya, makasih. Terus ini nambah lagi. Ini kaitannya dengan apa tabungan ya. Jadi tabungan atau simpanan kaitannya dengan kayak umroh atau mungkin juga kegiatan-kegiatan apa. Kami kan di apa ya ada ini apa umroh atau haji gitu. Itu sistem tabungan-tabungan yang seperti itu gimana untuk para jamaahnya itu? Untuk misalkan umroh, misal mau berangkat
misalnya 2 tahun atau mungkin apa berapa tahun gitu. Mungkin juga bisa melalui aplikasi ini atau gimana? Atau ada aplikasi yang sifatnya khusus ya? Terima kasih. Oke, jadi untuk tabungan-tabungan, misalnya tabungan haji, tabungan umroh, tabungan kurban mungkin ya Pak ya, itu Iya, betul. memang bisa di setting juga Pak di aplikasi syariahnya, tapi memang ini dikembalikan lagi ke koperasinya untuk tabungan tersebut, apakah ada jangka waktu khususnya atau tidak. Apabila ada jangka waktu khususnya, ini posisinya bisa disimpan di produk simpanan berjangka. Jadi nanti di sini ada jangka waktunya ya, misalnya untuk tabungan tersebut lama mengendapnya berapa bulan. Kemudian juga misalnya tipe perhitungannya apakah di akhir bulan atau di jatuh tempo. Lalu untuk settingan nisbahnya juga di sini sama seperti simpanan-simpanan sebelumnya. Ada setting nisbah untuk anggota dan setting nisbah untuk kooperasinya juga. Jadi untuk tabungan ini kami sediakan beberapa menu ya. Ada simpanan modal, ini seperti simpanan pokok wajib, kemudian juga misalnya ada simpanan dengan setara modal, misalnya simpanan sukarela atau ada simpanan lain yang memang kedudukannya adalah untuk modal koperasinya. Kemudian juga misalnya ada simpanan harian yang memang anggota tersebut bisa menabung kapan saja dan juga bisa mencairkannya kapan saja ya atau menariknya kapan saja. Nah, ini nanti disimpannya di simpanan harian. Tapi kalau misalnya simpanan atau tabungan tersebut itu ada jangka waktunya, ini bisa disimpan di simpanan berjangka atau simpanan deposito. Nah, tapi untuk segi nisbahnya juga ini masih bisa diatur ya untuk bagi hasilnya. Jadi memang ada perbedaan dari yang hari pertama dibahas untuk konvensional. Jadi aplikasi ini memang sudah mendukung untuk versi syariah dan juga versi konvensionalnya. Kalau contohnya tabungan kurban misalkan untuk per tahun itu Mbak, itu gimana Bu? Oke, untuk tabungan kurban misalnya kita simpannya ini di produk simpanan berjangka ya. Kita coba input misalnya. Baik, Bapak Ibu, ya sambil menunggu Mbak Diska, jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung di chat Zoom juga ya.
Oke, jadi untuk settingannya nanti seperti ini ya Pak ya. Misalnya kodenya itu kita buatnya adalah TQ, di mana kode ini nanti akan ada kaitannya dengan nomor rekening anggotanya. Misalnya saya itu memiliki produk rekening di tabungan kurban. Nah, kemudian nanti nomor rekening yang saya miliki adalah TQ.1 kalau saya sudah input ke sistem ini. Kemudian untuk kolom yang bawahnya ini bisa diisi namanya itu apa, adalah tabungan kurban misalnya. Kemudian jangka waktunya ini berapa bulan. Misalnya untuk setahun berarti kita isinya 12 bulan. Lalu tipe perhitungannya ini saya pilihnya yang akhir bulan, bukan yang jatuh tempo. Kemudian untuk nisbah ke anggotanya itu mendapatkan 60 sehingga nisbah untuk koperasinya itu 40. Nah, lalu di sini kita tinggal pilih untuk perkiraan debit dan kreditnya karena di sini misalnya belum di setting ya untuk nama produknya. Jadi kita pilihnya debitnya itu ke kas, kemudian kreditnya ke berjangka. Lalu misalnya perkiraan debit jasanya ini ke beban dari simpanan atau tabungan tersebut. Kemudian nanti kredit jasanya akan dikembalikan lagi ke simpanan berjangkanya. Ini apabila sudah sesuai bisa disimpan. Nah, jadi untuk produknya akan seperti itu. Lalu misalnya ada anggota yang mau dibukakan ya untuk rekeningnya. Misalnya kita coba buka untuk rekening anggotanya. Ini kita masuk ke menu transaksi, kemudian ke menu rekening lalu menu buka rekening. Tinggal kita pilih, misalnya di sini kita ambil contohnya yang Rosilawati Hanafi ini, kita bukakan untuk rekening simpanan atau tabungan kurbannya. Tinggal di checklist untuk tombol yang warna biru ini. Tinggal buka rekening, lalu disimpan ya. Nah, jadi nanti anggota tersebut bisa melakukan setoran untuk tabungan kurbannya. Nah, di sini ada di simpanan berjangka tabungan kurban. Misalnya anggota tersebut mau store. Misalnya untuk storannya itu anggota harus store 200.000 misalnya atau 100.000. Tinggal di klik store. Nah, seperti itu Pak untuk produk tabungan dari syariah ya. Ya, itu harus manual ya Bu ya. Artinya misalkan dari apa peserta atau ekor nabung itu misal mau ngirim ke nomor rekening gitu, nomor rekening kita itu kita bisa buat sendiri ya Bu ya nomor rekeningnya. Terus nanti biar mereka mengirim ke nomor rekeningnya langsung dia upload di sini. Oke, mungkin Atau untuk sistem pembayaran lain. setorannya, untuk Ya. pembayaran setorannya ini apabila misalnya anggota tersebut transfernya ke bank koperasi, Hmm. misal koperasi punya bank BCA, bank Mandiri, itu nanti tinggal dipilih Pak transaksi ke-nya ini tinggal dipilih transaksinya melalui apa, atau misalnya anggotanya melakukan setoran melalui aplikasi Saktiling ya yang kemarin sempat dibahas. Nah, itu nanti bisa dilakukan pembagian rekening dari rekening simpanan harian ke rekening simpanan tabungan kurbannya. Nah, kemudian nanti untuk nomor rekening dari anggota tersebut untuk pembuatan rekening ini udah otomatis dibuatkan oleh sistem Pak berdasarkan dengan kode produk kode produk yang sudah kita buat tadi di sini ya. Nah, jadi kode-kode seperti TQ, kemudian ini ada SYRK, ini akan terbuat otomatis oleh sistem terkait nomor urutannya. Misalnya saya coba contohkan ya di laporan, mungkin oh mungkin kita bisa lihatnya di menu setoran. Silawati. Nah, di sini sudah ada rekening-rekeningnya apa jadi TQ1, kemudian SYRK2. Nah, ini sudah otomatis terbuat oleh sistemnya ya untuk nomor-nomor rekeningnya. Jadi mungkin kalau misalnya koperasi ini punya
kode rekening sendiri untuk setiap produk simpanan atau pembiayaannya, nanti akan kami bantu untuk penyesuaian dari segi kode produknya. Tapi apabila misalnya ada anggota yang baru mau menabung atau baru mau mengajukan pembiayaan, itu angka yang di sininya sudah otomatis dibuatkan oleh sistem. Jadi tidak bisa mengikuti format yang awal koperasi miliki gitu. Hanya untuk kode-kode yang produknya ini akan sama gitu ya. Jadi untuk digitnya pasti setiap anggota akan berbeda-beda. Ya, makasih Bu. Sama-sama, Pak. Oke, ini ada pertanyaan ya di kolom chat dari Kak Arifah. Misalkan ada angsuran atau tabungan yang payroll satu hari ada 100 transaksi. Apakah inputnya tetap satu persatu? Contoh angsuran potongan karyawan. Nah, untuk payroll atau potongan ini untuk SAKF, untuk pada modul SAKFP ini masih di tahap pengembangan ya Kak ya. Tapi kalau misalnya mau dilakukan pemotongan secara langsung, ini bisa dilakukan di aplikasi core sistemnya. Jadi di aplikasi eh yang apps ini ya, bukan yang slash admin. Jadi untuk daftar tagihan atau payroll itu bisa dilakukan di sistem ini, tapi belum bisa dilakukan di modul SAKFP. Jadi di sini pada menu transaksi ada menunya yaitu daftar tagihan. Jadi di sini tinggal dipilih tanggalnya itu ingin dilakukan tanggal berapa, kemudian jenis anggota yang akan di payroll itu jenis anggotanya apa? Apakah anggota saja atau anggota luar biasa atau misalnya ada jenis anggota lain. Kemudian untuk unit kerjanya itu unit kerja yang mana, jenis tagihannya apakah yang ingin di payroll itu simpanan atau pinjaman ini nanti bisa disesuaikan. Kemudian nanti tinggal pilih instansi dan juga tinggal pilih berkas Excel-nya ya diimport ke sini. Jadi nanti langsung memotong secara otomatis ke depannya sesuai dengan tanggal yang disetting di sini. Seperti itu Kak. Semoga terjawab ya. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ingin didiskusikan kembali atau ingin ditanyakan? Recording in progress. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin kita cukupkan untuk materi hari ini, Bapak Ibu. Sebelum saya menutup ya, izin menyampaikan bahwa terkait dengan rekaman Zoom kita pada 4 hari ini, kemudian sertifikat dan lain-lain, Bapak Ibu mesti mengisi kembali ya daftar hadir supaya nanti di pekan depan kami bisa segera kirimkan seperti sertifikat, kemudian recording Zoom. Ya. Sudah saya kirimkan di chat Zoom ya Bapak Ibu. Baik, untuk Teh Diska ada yang ingin disampaikan Teh untuk materi hari ini mungkin ada yang masih ingin disampaikan atau sudah cukup? Sudah cukup sih Mas. Oke, baik. Dari rekan-rekan semua, apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Oke, jika tidak ada, saya izin mengingatkan kembali ya, Bapak Ibu, untuk mengisi daftar hadir
pada kegiatan workshop siang hari ini karena benefit seperti sertifikat, rekaman Zoom, dan file-file modul pelatihan akan diberikan kepada peserta yang mengikuti pelatihan ini selama 4 hari berturut-turut. Dan link juga sudah kami kirimkan di kolom chat Zoom. Ya. Sebelum menutup acara, ya, eh, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mbak Diska yang menjadi pemateri hari ini dan kepada Bapak Ibu yang sudah mendengarkan dengan baik di sesi workshop terakhir hari ini. Ya. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang dari awal ya, dari hari Senin sampai hari Kamis konsisten untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dari workshop Sakti Center ini. Mudah-mudahan kita dari Sakti dan rekan-rekan koperasi bisa bekerja sama, bermitra, dan menjalin hubungan baik jangka panjangnya ya. Oke, kalau begitu saya izin menutup kegiatan hari ini. Saya ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin ya. Mudah-mudahan hari ini bisa memberi banyak manfaat untuk kita semua ya Bapak Ibu. Oke, saya ucapkan Hmm. terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.